Bapak Ibu yang memiliki anak-anak masih usia di bawah 7 tahun, atau Bapak Ibu yang sudah memiliki cucu, kita melihat anak-anak kita, kita lihat cucu-cucu kita, saudara. Thank you. Kita memiliki luapan kasih yang tidak bisa kita ungkapkan, ya saudara. Kalau bagi Bapak Ibu yang baru memiliki cucu, ya, bisa merasakan seakan-akan kita baru punya anak lagi. Ya, saya tidak tahu apakah semua sama. Tidak bertemu cucu satu hari kita sudah kangen, ya, kita cari-cari. Biasanya menantu atau anak kita kirim video apa yang dilakukan cucu. Kalau hari itu tidak dikirim video, kita yang nagih. Kok nggak ada video? Ya saudara. Saya juga lihat anak-anak orang, cucu-cucu orang manis-manis. Lalu kebayang di dalam pikiran saya, anak-anak yang ada di daerah perang, saudara. Seperti yang terjadi di jalur Gaza. Kita menyaksikan tragisnya kehidupan. Dan banyak korban anak-anak yang jumlahnya sudah beribu-ribu. Mungkin sudah lebih 5.000 ya saudara. Sekarang sudah lebih 5.000 sebab korbannya sudah di atas 25.000 orang meninggal. Dan menurut berita sebagian mereka adalah anak-anak dan wanita. Jadi kalau kita lihat anak-anak, betapa tragisnya hidup ini. Ada di daerah perang, ya. Nggak kebayang kalau anak-anak kita atau cucu-cucu kita ada di lingkungan area perang itu. Betapa tragisnya. Saya ingat pada waktu saya melepaskan anak perempuan saya di Melbourne, saudara. Saya datang ke Melbourne, tinggal di satu hotel bersama anak saya. Tapi kita beda kamar, saya dengan istri dan anak saya satu kamar yang lain. Malam terakhir besok saya harus kembali ke Jakarta dan anak saya harus kembali ke hotel, kembali ke kamarnya, dan besok pasti sudah tidak bertemu ya saudara. Waktu dia tarik koper keluar dari kamar saya, kelihatan lorong gitu. Hati saya pecah. Dada saya sesak saudara. Aduh. Melepaskan anak gadis yang selama ini hidup bersama, anak perempuan ya. Di negara orang yang jarak perjalanan 7 jam setengah. Wah, pedih saudara, nggak kebayang ya. Itu tidak bisa ditulis dengan kata-kata saudara. Ya, waktu anak saya tarik koper gitu. Waduh, pecah hati saya. Hancur saudara. Itu sudah tidak bisa nangis dengan air mata, itu hati kita yang meleleh. Air mata kita di hati ini. Kita tarik koper gitu. Waduh. Tragis banget hidup ini ya. Ya mungkin orang tua yang punya pengalaman mirip tahu ya. Waktu melepaskan anak di bandara. Tapi kalau itu di hotel di Brisbane dan besok saya harus pagi-pagi ke bandara, itu lebih sakit saudara. Lebih sakit waktu anak saya bawa koper. Rasanya saya ingin berkata, udah pulang aja deh, nggak usah sekolah di luar negeri. Serius saudara. Air mata kita nggak bisa keluar di hati kita yang nyesek gitu.
Tetapi ada satu yang kemudian Tuhan ajar ke saya. Ini masih di dunia, Eras. Kalau sampai di kekekalan engkau terpisah dari orang yang kau cintai, bagaimana? Masih punya kesempatan bertemu anak. Dia bisa balik ke Jakarta atau saya bisa berlibur datang ke Melbourne. Ya. Kalau sampai terpisah untuk selamanya, betapa mengerikan, saudara. Bayangkan anak-anak yang masih kecil atau cucu-cucu kita harus direnggut oleh penderitaan di kekekalan, saudara. Betapa itu mengerikan. Yang itu tidak pernah dipikirkan oleh sebagian besar orang. Bahkan orang-orang beragama, orang-orang gereja pun tidak serius memikirkan kenyataan ini bahwa ada kekekalan yang mengerikan di mana seseorang bisa terpisah. Betapa mengerikan, saudara sekalian. Tetapi banyak orang tidak menyadari hal ini, saudara. Orang-orang di sekitar saudara, bukan hanya orang yang tidak bergereja, orang yang ke gereja pun tidak memikirkan hal ini. Betapa jahatnya gereja kalau mengundang orang datang ke gereja, tapi tidak membawa orang-orang itu ke dalam kekekalan. Betapa jahatnya. Sama seperti rumah sakit yang tidak memberi kesembuhan atau tidak menyehatkan. Sebab yang penting gereja itu, saudara, bukan sekedar kegiatan. Tapi bagaimana setiap saudara terus diubah menjadi orang-orang yang rohani, yang surgawi, yang cara berpikir saudara adalah cara berpikir anak-anak Allah yang fokusnya benar-benar langit baru, bumi baru. Tentu kemudian perbuatan atau perilaku saudara berubah. Jadi orang yang tidak melukai sesama, yang tidak merugikan sesama, yang mendatangkan keteduhan, yang suka menolong. Kehidupan jemaat yang surgawi ini akan menulari anak-anak kita. Menulari cucu-cucu kita. Jangan sampai anak berkata, mengapa aku dilahirkan kalau hanya hidup 100 tahun kurang atau 70-80 tapi terbuang ke neraka ini. Mama papa memang menyekolahkan saya, membiayai saya studi, memberi modal bahkan untuk usaha. Mama papa membelikan rumah, menyediakan fasilitas. Tapi mama papa tidak mewariskan kekekalan kepadaku. Pikirkan ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Pikirkan ini. Serius pikirkan ini, saudara. Hampir saudara tidak mendengar nasihat-nasihat semacam ini. Di luar sana manusia orientasi berpikirnya hidup di bumi. Earthly, worldly, duniawi, tidak heavenly. Pendeta pun belum tentu heavenly, saudara. Saya dari muda pinter khotbah, saudara. Sejak muda saya pengkhotbah. Sejak muda saya pengkhotbah.
Saya mendapat predikat yang selalu baik, cum laude sampai summa cum laude. Itu di atas cum laude, saudara. Bukan sekolah yang abal-abal, sekolah yang dosen-dosennya juga orang barat yang tidak bisa disuap. Saya dapat nilai tertinggi, saudara. Tetapi dalam kehidupan saya tidak benar-benar rohani. Saya tahu bagaimana berkhotbah, menyelenggarakan kebaktian, membuat acara-acara yang menarik. Tahun 2004, Rehoboth itu sudah mengadakan Natal di Senayan, saudara. Bukan Gelora Bung Karno, tapi Senayan. Ya. Yang menampung 10.000 sampai 12.000. Hebat ya. Lalu kita mengadakan kebaktian Natal di tenis indoor yang nampungnya 6.000. Setelah itu kita tiap tahun hampir selalu mengadakan Natal di Kemayoran. Dari yang jumlahnya 7-8 ribu sampai hampir 13.000. Dari 1 hall sampai 2 hall digabung. Tetapi hati saya sebenarnya belum sepecah hari ini, saudara. Itu termasuk prestasi yang hebat di mata para pendeta dan gereja. Siapa yang tidak kenal Erastus ya? Walaupun bukan pendeta yang terkenal sekali, tapi termasuk katanya papan atas. Tapi bukan papan sejahtera ya. Naik daunnya bisa melayang jatuh. Tapi saya belum punya perasaan yang kuat untuk benar-benar membawa orang ke langit baru, bumi baru. Perjalanan hidup dan proses kehidupan yang berat saya jalani. Dan saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Tapi saya mengerti apa artinya. Kerinduan jangan ada orang yang terhilang. Yang tidak bisa diungkapkan sebenarnya. Tapi saya bagikan kepada saudara pada kesempatan ini. Yang saya harap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat tergerak untuk memiliki beban yang sama seperti beban yang ada di hati saya ini. Kalau saya lihat cucu saya umur 3 tahun masuk 4 tahun, lalu yang kecil umur 2 tahun sudah mulai bisa bicara ya. Waduh, saya nggak kebayang kalau anak-anak ini tidak terdidik sampai pada usia tertentu tidak bisa diarahkan ke surga. Seperti banyak orang di usia tertentu sudah tidak bisa diarahkan karena dunia kita jahat sekali, saudara. Jahat sekali. Kalau saya berkunjung ke luar negeri, misalnya ke Amerika, Los Angeles, anak-anak jemaat yang dulu di Jakarta, orang tuanya ke gereja. Di sana masih ke gereja. Tapi anak-anaknya terbawa pengaruh lingkungan. Menurut saya sudah susah diselamatkan. Nggak usah orang-orang muda di barat, orang-orang muda di Indonesia ini juga sudah dalam satu stadium yang dalam bahasa Inggris disebut point of no return, titik tidak balik. Dan itu menyedihkan, saudara, menyedihkan. Mereka tidak mengerti betapa mengerikannya kekekalan itu. Kita bukan nakut-nakuti saudara supaya jadi anggota gereja ini. Saudara jadi anggota gereja sini boleh, tidak pun Anda nggak dicari. Bukan supaya saudara takut lalu saudara memberi uang. Gereja ini tidak bicara tentang uang. Dari dulu sejak mulai berdiri. Kita butuh uang diam, kita lebih uang juga diam. Kita perlu uang diam, tidak perlu uang juga diam. Supaya jemaat itu
sejahtera ada di sini mendengar firman. Yang nanti tentu di pengadilan baru dibuka siapa sih pendeta yang benar, gereja yang benar, siapa sih yang tidak. Kita tidak membenturkan dan membandingkannya hari ini, jangan nanti jadi sombong dan melukai orang, saudara. Tetapi saudara harus memiliki beban ini. Untuk apa punya anak-anak? Punya apa punya cucu-cucu? Lalu mereka nanti menuju api kekal. Saya hampir tiap hari treadmill, saudara. Di depan saya taruh TV 60 inch, besar sekali. Yang smart TV, yang sejelas-jelasnya. Saya tidak lihat yang tidak perlu saya lihat. Tidak perlu saya lihat, tidak. Saya lihat pemandangan alam, saya senang. Tapi juga saya senang mencari-cari bencana. Pemandangan bencana. Tsunami, erupsi, tanah longsor. Yang pertama membuat kita itu takjub Allah yang dahsyat. Atau saya lihat universe alam semesta. Dan sering saya ulang-ulang. Betapa besar Allah itu. Bencana itu dahsyat. Betapa lebih dahsyat yang menciptakan. Lalu yang kedua saya menemukan kenyataan betapa fragile, betapa rentan, betapa getas, betapa rentan, betapa ringkih manusia itu. Jerit tangis orang yang ada dalam bencana. Wow. Manusia itu rentan sekali, saudara. Jerit tangis seperti ini ketika mereka yang melihat bencana. Belum seberapa dibanding jerit tangis orang yang terbuang ke dalam api kekal. Manusia itu bisa apa sih? Kalau kita naik pesawat dari Jakarta ke Los Angeles, mungkin mampir dulu ke Hawaii, atau kadang ke Jepang. Kalau di atas lautan Pasifik atau Atlantik itu, rasanya pesawat itu berhenti ya saudara, rasanya. Tapi itu jalan terus. Terus ngek. Kalau pas ada turbulence-nya nggak besar, tapi cukup membuat pesawat seperti mau patah itu. Ngek. Kalau ini pesawat patah saja, Pak. Anda ngerti maksud saya? Yang sering atau pernah keluar negeri, itu di atas Atlantik itu, gelap semua, cuman ngek. Pesawat seperti berhenti, ngek. Padahal itu cepat jalan, tapi seperti ngek, seperti di ayun-ayun gitu. Wah, kalau patah ini, pasti di bawah lautan, banyak ikan hiu. Manusia bisa apa sih itu? Bisa apa sih? Karena saya sering mengadakan kendaraan pesawat ya saudara. Sering ya karena perjalanan keluar kota, khutbah dan lain-lainnya. Beberapa kali mengalami hal itu. Seperti perjalanan ke Brisbane, bukan Melbourne, Brisbane. Wah, hampir tengah malam itu saudara. Kena humulus, jatuh tuh pesawat, yes gitu. Wus. Wah, teriak semua. Wah. Naik lagi, wah, itu. Saya masih ingat itu pertama saya naik pesawat di mana di dalam pesawat orang bisa beli soft drink apa. Dulu di Indonesia kan tidak ada, di luar negeri ada. Oh, jualan juga di sini ya. Itu saya jadi terkenang itu. Wes gitu, saudara. Itu kita pegang soft drink bisa yes, airnya bisa tumpah. Orang teriak, wah, yes, sampai terbang lagi, saudara. Wah, masih hidup. Dan pada waktu mendarat, saudara, semua tepuk, mungkin di barat sering orang tepuk tangan ya. Di Indonesia jarang ya. Karena saya tidak pernah tepuk tangan, jadi saya nggak tepuk tangan. Saya bingung orang, mungkin juga karena selamat mau mati bareng nggak jadi. Wah, tepuk tangan, saya tidak tepuk tangan. Saya takut kalau tepuk tangan nanti ke Indonesia kebawa juga saya tepuk tangan sendiri.
Udah. Wah, manusia itu rentan. Saya pernah ceritakan bagaimana saya jatuh dari lift. Liftnya tidak sampai ke tanah. Tapi manusia sombong loh. Merasa hidup ini bisa dijalani tanpa Tuhan. Memang bisa. Bukan tidak bisa. Tapi kau tidak bersahabat dengan Tuhan. Engkau tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau sampai kamu menutup mata, ngeri. Nah, Bapak Ibu ada di sini. Bapak Ibu percayakan saudara tidak disesatkan. Saya menasihati saudara, carilah Tuhan. Selagi Tuhan berkenan ditemui. Ya. Di dalam Lukas pasal 16 ya. Kisah mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-30 saudara. Ketika orang kaya ini meninggal dunia dan ia tidak mendapat tempat yang baik. Ya. Orang kaya sukar masuk surga bukan berarti tidak bisa. Sukar berarti harus berjuang. Tentu di sini ada orang-orang kaya juga. Yang menjadi beban saya. Saudara, jangan merasa terbeban di gereja ini. Saya yang merasa punya beban. Saudara yang punya kedudukan tinggi, yang terhormat, yang banyak uang, ini sukar masuk surga. Karena dengan kekayaan, dengan kekuatan relasi dengan pejabat, itu membuat orang percaya diri bisa melewati hari. Apalagi kalau sudah punya pengalaman banyak melewati hari, lancar tuh, mampu tuh, sombong dia. Dia sombong. Memang tidak menepuk dada secara langsung, tetapi dia menepuk dada dan berkata aman. Gua bisa lewati. Gua mampu. Iya bisa. Tapi kamu tidak bergaul dengan Tuhan secara benar. Kamu mati, kamu celaka loh. Bukan nakut-nakuti. Nah, ini beban buat saya. Bagaimana mengubah manusia seperti ini. Menyadarkan manusia seperti ini. Saya tidak mau di gereja orang kaya jadi orang kaya itu merasa punya beban. Jadi diberi beban oleh gereja. Duitnya. Akhirnya orang kaya tidak merasa membutuhkan Tuhan. Gereja yang butuh dia. Tuhan butuh dia. Tambah masuk neraka dia. Dari dulu saudara. Dulu saya tidak menyadari ini. Jadi saya kalau lihat orang kaya kepikir gini. Wah ini bisa dipakai nih. Wah saya jahat saudara. Jahat. Membuat orang masuk neraka gara-gara itu. Lalu pendeta jual diri. Bantu ya om. Bantu ya pak. Wah sekarang enggak deh. You mau bantu boleh. You gak mau bantu juga enggak apa-apa. Kita yang bantu you. Supaya you masuk surga. Nah sekarang orang enggak rasa butuh. Kita ini seperti jualan barang yang sebenarnya dianggap tidak dibutuhkan. Dan memang barang itu tidak laku di pasaran. Ibarat restoran itu sepi. Ibarat jalan itu senyap. Tapi ini jalan menuju kehidupan. Makanya saya dan semua hamba Tuhan harus punya gairah yang benar untuk menyelamatkan jiwa. Dan gairah yang benar itu harus ditunjukkan dengan kehidupan yang suci. Kehidupan yang benar. Kehidupan yang memancarkan keagungan. Untuk bisa menarik orang masuk surga. Kita bukan mau dibayar hari ini. Kita harus melihat kekekalan yang indah. Karena kita sudah dibayar. Kita itu bisa selamat. Karena anugerah Tuhan. Orang kaya itu juga mati.
Demikian dalam Lukas 16 ayat yang ke-23. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu Bapak Abraham berkata, lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tidak secangkir, satu tetes saja. Tetapi satu tetes pun dia tidak memperolehnya. Ngeri kan, saudara? Beda dengan kekekalan yang saya sering istilahkan padang hijau tak bertepi. Ada padang gersang tak bertepi. Tapi kita mau ke padang hijau tak bertepi. Bapak Ibu harus sadar supaya Bapak Ibu juga menyelamatkan anak-anak. Jadi kalau sekarang anak-anak kita ya belum bertobat, mereka mungkin gereja lain. Tidak apa-apa, gereja lain tidak harus dibawa ke Rehobot. Tetapi jangan sampai mereka hidup dalam dosa. Itu loh saudara. Tidak harus ke Rehobot, tapi jangan hidup dalam dosa. Satu tetes air saja tidak. Saya bukan nakut-nakutin. Saya harus memberitakan ini realita. Bukan supaya saudara memberi uang atau menjadi anggota gereja ini. Enggak. Serius saudaraku. Yang ngomong ini sudah cukup tua. Sudah dihajar Tuhan dengan banyak pengalaman hidup. Yang akhirnya ya memilih pulang ke surga. Makanya di sini prinsipnya itu hidup suci, langit baru, bumi baru, hidup bertanggung jawab. Jaga pola makan, pola hidup yang baik, kerja keras, maksimalkan potensi. Ya, ini kita memuliakan Tuhan loh. Dengan kerja keras, jaga pola hidup, pola makan yang baik, maksimalkan potensi. Supaya kita jangan jadi beban bagi orang. Supaya kita bisa nolong orang, saudaraku. Tetapi orang ini tidak mendapat kesempatan. Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Ya. Jadi orang ini memang sudah memuaskan dirinya pada waktu hidup di bumi, tapi tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Syukur saudara masih mau ke gereja ini, masih mau mendengar. Kaya miskin sama saja sebenarnya, sukar masuk surga. Jadi saudara harus mau berjuang untuk mengubah hidup saudara agar layak. Kalau dulu ya saudara saya seperti mendesak-desak gitu ya. Sampai seperti mengemis gitu, ayolah ke gereja. Tapi sekarang setelah saya sadar ada orang-orang yang memang sudah tidak bisa dinasehati ya. Kalau ketemu di restoran atau di pesta perkawinan, saya tidak bicara tentang Tuhan. Percuma. Membuang mutiara kepada babi atau memberi barang yang kudus kepada anjing. Percuma. Kadang-kadang kita dicurigai ya, lihat pendeta terus perpuluhan ya. Buah sulung ya. Mau kolektor ya. Jadi kita terhina, saudara. Akhirnya kita diam saja. Diam. Nggak ngomong A, ngomong B, senyum. Ya Pak. Oke. Ajak foto ya. Udah. Nggak usah bilang, ke gereja Pak, jangan lupa. Enggak. Nggak bisa ditolong lagi. Serius. Apalagi kalau itu orang hebat gitu. Konglo gitu. Typhoon. Wah. Tidak semua typhoon buruk. Tidak semua konglo juga buruk. Tapi ada yang sombong-sombong. Dulu kita punya ketertundukan sama orang kaya. Wah ini kaya, sekarang enggak. You are nothing sir. Kamu mati, kamu jadi tengkorak. Kamu dimakan cacing. Dan kamu masuk neraka kalau kamu tidak bertobat. Jangan sampai begitu. Syukur saudara masih mau ke gereja. Bagus.
masih mau dengar. Dan tidak semua gereja serius bicara soal kekekalan. Takut jemaatnya lari, surga melulu, mati melulu. Nggak mau dengar. 2, emangnya lu udah suci? Takut. Pendeta harus berani bayar mahal untuk bisa berkhotbah dari hati Tuhan. Bukan hanya diurapi pada waktu mau khotbah, harus menit ke menit menjaga pengurapan. Dulu saya tidak begitu, serius, sembrono hidup. Sekarang saya menjaga. Demi keselamatan jiwa orang yang mendengar khotbah saya. Lagi pula saya juga tidak tahu sampai kapan saya hidup. Saya punya latar belakang pola hidup yang buruk. Sekarang baru sadar, olahraga, berusaha makan dengan baik. Wah, kalau dulu saudara, apa juga kita ajar saudara, predator. Sekarang kan udah mau panjang umur sedikit lah ya, kalau bisa. Tapi kita nggak tahu kapan jantung kita berhenti berdetak, kita pasti mati. Tapi sebelum mati kita akan membuat orang bisa mengenal kebenaran, sadar. Syukur saudara sadar. Banyak orang ke gereja hanya mau semacam wisata sesaat. Menghibur diri, masih bertuhan. Syukur-syukur nyangkut di kerajaan surga. Nggak bisa nyangkut. Gereja tempat orang mendengar firman dan diamalkan waktu pulang. Nggak bisa cuma dengar di gereja. Harus diamalkan waktu pulang. Saudara ke dokter saja harus beli resep. Setelah beli resep harus minum obat. Harus dengar pantangan-pantangan makan. Nah, gereja sama. Sakitnya bukan sakit fisik, Pak. Sakit batin, sakit jiwa. Yang gampang marah, gampang ngomel, yang bengis, yang kejam, yang punya roh jinah, roh judi, yang suka balas dendam kalau disakiti. Itu semua penyakit jiwa kita. Semua kita punya. Semua kita ada. Tapi kita mau sembuh. Kita merapat ke Tuhan. Ya. Seperti manusia dalam atau secara fisik biologis kita. Harus ada perkembangan. Tidak ada perkembangan berarti sakit dan bisa mati. Kita harus berkembang terus, saudara. Tiap hari. Karena kalau masuk kerajaan surga, saudara, itu ada ukurannya. Jadi jangan merasa karena sudah Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita masuk surga. Enggak. Hanya orang kudus yang masuk surga harus memiliki satu level yang membuat kita layak masuk surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan ini harus membuat kita cemas. Semua kita cemas, saya harus cemas. Jangan sampai aku meninggal, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Itu mengerikan, saudara. Tuhan tidak tertarik dengan jabatan pendeta. Tuhan tidak tertarik dengan jabatan aktivis. Tapi Tuhan melihat apakah kita memiliki kehidupan yang layak masuk surga. Nah, saya cemaskan diri saya. Saya berusaha bangun pagi. Saya bukan mau tebar pesona. Saya bangun hari ini jam 3, saudara. Jam 3 saya sudah bangun, saya mulai berlutut. Sampai jam 5 pagi saya pimpin doa bersama. Kenapa sih mesti ngotot? Ya, tanggung jawab saya berat, saudara. Ini dunia sudah jahat. Bagaimana bisa membawa sebanyak mungkin orang? Dan kalau saya pura-pura, untuk apa pura-pura harus tiap pagi jam 5 pimpin doa? Apa sih pura-puranya di mana sih? Kalau pura-pura saya sudah cari uang, minta gaji dan lain sebagainya. Saya tidak lakukan itu. Bukan untuk tebar pesona. Saya cuma mau mengatakan yuk kita pulang bersama ke langit baru, bumi baru. Boleh tepuk tangan, saudara. Hidup ini benar-benar tragis, saudara.
Sekarang kita belum mengalami. Coba nanti kalau kita lihat orang tua meninggal dunia. Ya. 2 hari yang lalu ada satu pengacara yang kenal saya, saya kenal, orang tuanya meninggal. Saya tidak sempat besuk, waktu meninggal juga mungkin tidak sempat mengubur karena dikubur kemarin. Tapi istri saya telepon, lalu kita berkata sorry, kita di luar kota. Dia menangis. Udah umur, mungkin seumur saya. Dia menangis, Pak Eras, Tuhan tidak dengar doa saya. Mama saya meninggal, Pak. Dia salah seorang pengacara di lingkungan polisi. Tentu seorang pengacara yang cukup tragis. Saya dengar tangisannya, aduh. Mama usia 50 lebih, 56. Ya 56. Itu saja sudah tragis. Saya bisa bicara, cukuplah usia 86. Enggak, saya nggak bicara A, nggak bicara B. Iya, oke. Iya Pak, oke. Nanti saya bisa ketemu. Tragis. Itu orang tua, belum kalau orang yang saudara kasih. Kalau pasangan kita keluar kota, kita tidur sendiri, saudara. Kita pegang. Enggak ada. Saya sering tidur pegang tangan dia. Serius, pegang tangan dia. Baru-baru ini saya pegang, dia berkata, jangan pegang-pegang, saya batuk. Oh ya. Nanti kamu ketularan. Oh ya, oke, masih jaraknya jauh, Mam. Ya, tapi nanti kamu ketularan. Oke deh. Kalau lagi keluar kota, waduh, sepi ya. Rasanya dia ada di situ. Kita ke toilet, rasanya mau balik itu ada di situ. Atau kita nengok nggak ada. Oh mungkin di toilet. Padahal toilet nggak ada. Tragis ya. Saya nggak bisa kebayang kalau dia tidak ada lagi. Itu barang-barang dia masih ada di situ. Wah, nggak kebayang nih. Walaupun kita nggak selalu rukun loh. Sometimes kita akan jebrek gitu. Tapi dulu, sekarang sih nggak. Kenapa? Saya banyak diam sekarang. Udah melatih. Kalau udah, iya Mam. Iya Mam. Buat saya latihan lah ya. Kadang-kadang ibu-ibu kan kalau baterainya lagi pas kuat kan. Apa aja gitu. Dikomentari kita diam. Oke, baik. Oke kawan. Yes. Tapi kalau sampai nggak ada. Waduh, kita nyari. Tapi ada satu jawaban. Langit baru, bumi baru. Anak kita, cucu kita hanya ada di langit baru, bumi baru. Kita mau hentar ke sana, saudara. Jadi harus bertumbuh tiap hari. Saudara, jangan terlalu sibuk sampai lupa Tuhan. Urusan dengan Tuhan, doa, membaca Alkitab atau mendengarkan CD khotbah. Supaya saudara berubah. Amin.